Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis parfum yang bernama GB Parfum di Karawang. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dan dosen pengampu saya Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin Muharom dan sini NIM saya 1941 dan MN 19H itu kelas saya. Baik, slide selanjutnya daftar isi. Yang pertama itu pendahuluan, dan kedua aspek legal, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, dan keempat aspek sosial ekonomi dan budaya. Kelimanya aspek teknik dan teknologi, keenam aspek finansial, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, bab pertama pendahuluan dulu. Latar belakang usaha. Latar belakang usaha parfum adalah wangi-wangian atau bau-bauan yang berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, kayu-kayuan, biji-bijian, akar-akaran, dan bahan-bahan lainnya yang sekiranya dapat dijadikan bahan baku parfum dengan cara diekstrak dengan metode penyulingan ataupun cara lain yang dikenal pada umumnya. Bahan-bahan tersebut adalah sumber dari wewangian yang kita cium dari temukan di berbagai tempat. Kebiasaan menggunakan parfum menggunakan gaya hidup yang sudah dilakukan banyak kalangan masyarakat sejak lama. Bahkan memakai parfum termasuk sunnah Rasul. Jenis perusahaan manufakturnya. Identifikasi masalah. Bagaimana perencanaan bisnis akan dilakukan? Dan konsep baru seperti apa yang cocok pengembangan parfum yang bernama GB Parfum ini? Bagaimana kelayakan usaha baru yang didasarkan pada perhitungan kelayakan keuangan? Dan tujuannya, tujuan penelitian ini adalah untuk membuat perencanaan bisnis yang didukung dengan analisis kelayakan bisnis pada bidang pemasaran serta keuangan, menentukan strategi yang sesuai dengan market, serta menjadi acuan bagi parfum yang bernama GB Parfum untuk melakukan pengembangan bisnis. Bab kedua, aspek legal. Sini ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya GB Parfum, jenis usaha parfum atau minyak wangi, kegiatan usaha perdagangan parfum refill. Dan di sini ada alamat KP Karangtengah, Kelurahan Pelawan, Kecamatan Karawang Timur, dan ada RT RW-nya. RT 017, RW 004, Kabupaten Karawang, dan kode posnya 413114. Dengan kepemilikan Muhammad Burhanuddin Muharom dan nomor telepon 0838 1474 1509. Email ada di bawah ini. Dan di sini ada logo GB Parfum. Baik, lanjut. Jenis perusahaan. Jenis usaha berbentuk toko parfum Aromania karena usaha yang kami lakukan sifatnya merupakan usaha sendiri dengan modal sendiri dan keuntungan dibagi oleh diri sendiri. Selain itu, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Badan hukumnya merupakan subjek hukum dan kekayaan yang terpisah modal.
atau modal. Akta notaris. Di sini ada unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan toko parfum GB Parfum yang dibuktikan dengan akta notaris sebagai berikut. Dan di sini ada nama Emul Saprudin SAMM, nomor 27 TK 0411 tahun 2021. Keputusan menghumkam memberi pengesahan Badan Hukum Toko GB Parfum di Karawang sesuai akta yang dibuat oleh notaris Emul Saprudin HMM pada tanggal 11 November 2021 dengan nomor pendaftaran 7041120919. Izin usaha, tanda daftar perusahaan dan strategi usaha perdagangan. Wajib daftar perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Toko parfum GB Parfum memiliki surat izin usaha perdagangan singkat SIUP dengan nomor 0241201 PKX 2021. Tanggal 09 Oktober tahun 2021 dan tanda daftar perusahaan TDP nomor 080132701100. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Toko parfum GB Parfum memiliki izin usaha berupa surat pengukuhan pengusaha kena pajak PKP dengan nomor PM 02389 atau Seks 11 KP 0411 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP. Di sini ada struktur organisasi, komisaris atau kepemilikan Muhammad Burhanuddin Muharram, Direktur GD Kristiani, Manajer Keuangan Amanda Uliana, Manajer Produksi Ilmi Maulidi, Manajer Marketing Tiara Brescia. Permodalan awalnya modal dasar 600 juta, modal ditempatkan 400 juta, modal store 150 juta. Aja bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran. Pengertian pasar sasaran adalah sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Peta demografis penduduk di Karawang. Di sini ada remaja usia 10 sampai 21 tahun, dewasa usia 21 sampai 59 tahun, jenis kelamin pria dan wanita. Segmenting, targeting, positioning, STP-nya. Sini ada segmentasi pasar, segmentasi geografis. Sini ada Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat, iklim tropis. Terdapat curah hujan yang signifikan sebagai besar bulan dalam setahun. Sini ada umur, semua kalangan, jenis kelamin, pria dan wanita, 3 ukuran keluarga dengan anggota keluarga kurang dari 3 orang, 3 sampai 4 orang, lebih dari 4 orang. Atur hidup keluarga, balita, remaja, dewasa, orang tua, dan lain-lain. Pendapatan bisa digunakan untuk semua kelas. Pendapatan baik kelas bawah, kelas menengah, maupun kelas atas. Pekerjaan, ibu rumah tangga, staf manajer. Pengusaha, pelajar, petani, guru, dan dokter, dan lain-lain.
Pendidikan tidak lulus SD, SMA, MP, SMA, S1, S2. Agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Ras suku Jawa, Batak, Sunda, Palembang, kebangsaan, WNI, dan lain-lain. Target pemasaran kami adalah setiap maupun toko. Target pasar kami keluarga, karena banyaknya keluarga yang menginginkan sesuatu yang instan, contohnya minyak wangi dan tidak dapat, serta dengan harga yang ekonomis. Untuk target kedepannya, saya akan memilih pasar di luar daerah sekarang. Untuk mencapai itu semua tentunya diperlukan investasi yang cukup besar untuk menambah jumlah produksi. Di sini ada posisinya target pasar bisnis parfum, yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Tujuannya untuk membangun mengkomunikasikan keunggulan produk yang dihasilkan ke dalam konsumen. Sedangkan kami memposisikan diri sebagai tempat parfum yang berkualitas, teruji secara klinis, dengan harga ekonomis, dan pasti rasanya yang wangi. Dan pengertian peluang pasar, suatu kebutuhan dari konsumen atau pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari kebutuhan tersebut, atau upaya diagnostik untuk menginterpretasikan atribut-atribut lingkungan serta perubahannya. Peluang yang dimanfaatkan oleh toko parfum GB Parfum adalah pada hari weekend seperti hari Rabu dan Minggu, di mana pada hari-hari tersebut pendapatan yang didapatkan oleh toko parfum GB Parfum dapat meningkat hingga 30-50%. Dan sini ada yang mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Perkembangan permintaan saat ini, perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung ingin dikatakan masyarakat berkelas akan membawa masyarakat pada pola belanja modern dengan pola swalayan seperti supermarket yang ada di tengah-tengah kota. Prospek permintaan di masa yang akan datang, seiring dengan perubahan status sosial dan pola hidup yang cenderung simpel dan praktis pada kehidupan masyarakat, menjadikan permintaan terhadap kebutuhan kesediaan toko sembako tidak akan pernah kehilangan pangsa pasar. Penawaran. Pengertian penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan juga akan semakin sedikit. Siklus hidup produk. Dan ini pengertian siklus hidup produk atau produk life cycle merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Siklus ini menggambarkan proses suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat sampai produk tersebut hilang dari pemasaran dikarenakan kurangnya inovasi serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Produk yang dijual di toko parfum GB Parfum menyediakan 50 jenis parfum. Pertama, bahan pokok yang di siklusnya tidak bertahan lama menurut saya adalah sloviol, metanol, absolut, dan alkohol. Strategi pemasaran 4P. Tidak ada produk. Produk adalah suatu
yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Produk usaha ini adalah menjual parfum Aromania yang aman dikonsumsi sehari-hari, mulai dari parfum isi ulang non-alkohol sampai yang beralkohol. Place-nya, lokasi atau tempat atau lokasi menjadi salah satu faktor pendukung di dalam sebuah strategi pemasaran adalah lokasi atau tempat yang maka dari itu pilihlah lokasi yang pas dan strategis dalam berjualan. Lokasi yang strategis paling banyak dilewati atau dikunjungi banyak orang. Lokasi atau toko kafe Kampung Karangtengah, Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, RT atau RW 01704, Kabupaten Karawang, kode posnya 41314. Tempat tersebut cukup strategis karena mudah dilihat, mudah dicari, dan mudah dijangkau oleh semua orang. Average harga biasanya dijadikan patokan dalam perbandingan produk satu dengan yang lainnya, sehingga tetapkanlah harga yang tepat sesuai dengan harga pasaran menguntungkan dan tidak merugikan orang lain. Jika salah dalam menentukan harga, maka hal itu bisa berakibat juga pada konsumen. Promosi merupakan ujung tombak dalam memperkenalkan produk kami kepada masyarakat luas. Penjualan akan meningkat apabila strategi pemasaran yang digunakan juga baik dan tepat. Di era digital ini, promosi sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah. Cara pendistribusian produk yaitu dengan cara promosi dengan harga murah untuk pembelian perdana dan bisa menjadi pelanggan tetap, tidak hanya pembelian pertama saja, tapi di hari-hari spesial tertentu. Kami juga dengan menggunakan brosur beli 2 porsi parfum gratis 1 botol parfum, masih lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Keempat, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak dalam aspek sosial adalah dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks. Toko parfum GB Parfum dapat mempermudah warga atau masyarakat sekitar untuk memperoleh minyak wangi. Sini dalam dampak aspek ekonomi, suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dan perekonomian. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para karyawan maupun masyarakat, rata-rata berpendapatan sedang dan tinggi, kurang lebih sekitar 3-5 juta, sehingga peminatnya tinggi. Dampak dalam aspek budaya studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat daerah sekitar. Parfum, GB Parfum, dan menjual minyak wangi khas Aromania yang halal, sehingga masyarakat yang pada umumnya muslim tidak bisa ragu dalam memakai minyak wangi. Bahan-bahannya pun dari bahan-bahan yang aman ataupun halal. Bab 5. Aspek teknis dan teknologi.
Jadi pemilihan lokasi ada kebutuhan lokasi yang ideal ini Kamurang, Gedung Salam, Namaran. Ini pasar 10, sini Kamurangnya 30, 35, 25 dan peralatan 10, 35, 25 dan 5. Representasi 30, 30, 20, 20. Tenaga kerja 10, 15, 15, 15. Nilainya 10, 5, 9, 9. Jumlah 100, 115, 104, 94. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Kamurang dengan nilai 115. Pemilihan lokasi cukup strategis karena dekat dengan komplek perumahan dan juga dekat dengan kota. Dan di sini ada layout perusahaan, meja order dan kasir, sebelah tempat racik parfum, etalase parfum 1 dan etalase parfum 2. Sini ada kamar mandi. Teknologi yang digunakan antara lain yaitu mesin kasir untuk mesin pembayarannya dan AC untuk mendinginkan suhu ruangan. Peralatan mesin bahan baku. Peralatan meja kursi, papan order, gas kaca, suntikan pengukur, gelas pengukur. Saya ada mesin kasir, dan AC. Bahan baku, sosial, metanol, alkohol, super, alkohol, dan sugar. Sumber daya manusia di toko ini memperkerjakan 3 pegawai untuk menangani antaranya 21 pegawai di bagian kasir, 2 pegawai di bagian peracik minyak dan mengantar pesanan. Pemilihan dan perencanaan produk yang diperdagangkan, produk yang akan dijual antara lain parfum Sheila dan parfum Anata. Bab 6. Aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi, biaya kebutuhan studi 10 juta, biaya pengurusan izin 20 juta, total biaya 30 juta, biaya aktifat tetap berwujud untuk bangunan 200 juta, peralatan perlengkapan 65 juta, total biaya 265 juta, biaya aktifat tetap tidak berwujud, merek dagang 5 juta, investasi 300 juta. Biasanya investasi modal. Ya, kemudian ekonomi penyusunan 300 juta kurang 1 juta. Haruskah stable selama umur ekonomis? Di sini ada tahun, ya, penyusutan, kas kursi, diskon, faktor, fee kas bersih, jumlah 350 juta, kas bersih yang berjumlah 250 juta, dan kas bersihnya 323 juta 530 ribu. Average rate of return. Sini ada metodenya. Dengan perjumlahan dan pengurangannya di sini ada payback periode. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi 400 juta, kas bersih tahun 1 135 juta, 265 juta, kas bersih tahun kedua 130 juta, kas bersih tahun ketiga
125 juta, 110 juta. Karena tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun ketiga dibagi proses tahun keempat, yaitu 10 juta, 30 juta kali 12 bulan, 92 bulan, atau minus 1 bulan. Maka payback periode adalah 3 tahun, 1 bulan, dari kurang 5 tahun, maka dinyatakan baik. Jadi ada nilai present value jika kas bersih tiap tahun berbeda. Nah, setahun itu misalkan kas bersih diskon faktor di definisi persen. Di sini jumlah keseluruhan 350 juta, di sini 550 juta, dan akhir ini 323 juta 530 ribu. Total kas bersih 330 juta, total investasi 300 juta, mengikuti 230 juta 530 ribu. Lebih dari 0 dinyatakan baik, kita end of return. Rata-rata bersih, kas bersih 100 juta, 150 juta, 110 juta, ditambah 115 juta, ditambah 120 juta. Nah, sini ada hasilnya. Perkiraan PP 300 juta, dan di sini ada 110 juta, 2,727. Dalam tabel A2 tahun ke-5 diketahui yang terdekat dengan angka 2,727 adalah 2,745 adalah 20%. Secara subjektif kita kurangi 2% menjadi 22%, sehingga NPV-nya bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan 22. Saya tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kas bersih, kebersihan, dan di sini ada jumlah semuanya 550 juta, dan DF-nya 1,854, 1,585, 2,209, 2,733, 1,199. Hasilnya ya, sudah 394 juta 370 ribu, 800 juta, 5 juta 630 ribu. Perhitungan NPV dengan DF 18%. Yang kedua ini ada keseluruhan 660 juta, dan keseluruhannya total mulai 818 juta, 55.000, 800 juta, 18 juta, 55.000. Dan terakhir bab ke-7, kesimpulan. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha toko GB Parfum sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Karena perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dalam terus melakukan continue improvement. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.